Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Jimli Ahmad. Berikut kali ini saya akan membahas tentang makalah dari Bapak Zamzam, yaitu studi Al-Quran. Studi Al-Quran sering disebut dengan ulumul Quran atau ulum dalam bahasa jamak dari ilmu. Berarti fahmu wal idrak, yang artinya paham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi masalah yang beraneka ragam disusun secara ilmiah. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran atau studi Quran adalah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, pengumpulan dan penerbitan Al-Quran, pengetahuan surah-surah dan surah-surah yang diturunkan di Mekah atau di Madinah. Ya, selanjutnya secara etimologi Al-Quran berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata benda abstrak, masdar atau dari kata qara'a yaqra'u dan Qur'anan, yang berarti bacaan. Sebagian ulama antara lain berpendapat bahwa lafaz Al-Quran bukanlah mustaq dari qara'a, melainkan isim alam atau nama sesuatu bagi kitab yang mulia. Selanjutnya, menurut gramatika bahasa Arab, bahwa kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qara'a yang maknanya muradif atau sinonim dengan kata qiraah, artinya bacaan. Tampaknya tidak menyalahi aturan karena mengingat pemakaian yang dipergunakan Al-Quran dalam berbagai tempat dan ayat. Selanjutnya, pengertian Al-Quran menurut Quraisy Shihab secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Al-Quran berarti bacaan atau dibaca seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai atau membacanya. Apabila kamu tidak selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Definisi Al-Quran dikemukakan oleh para ulama antara lain menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti, seorang ahli tafsir. Ilmu tafsir adalah buku dari bukunya Itman Al-Dirayah menyebutkan Al-Quran ialah firman Allah yang disyaratkan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya satu surah saja yang daripadanya. Yang kedua, dari Ali Al-Sabuni menyebutkan sebagai berikut: Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup Nabi dan Rasul dengan perantara malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan salah satu ibadah. Yang ketiga, Syekh Muhammad Al-Qudri dalam bukunya Usul Fiqih, Alkitab itu adalah Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Muhammad Abdul Al-Karim mengemukakan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kepada generasi berikutnya secara mutawatir, tidak dianggap ibadah bagi orang yang membacanya. Selanjutnya,
ketiga, mendefinisikan Al-Quran yang lebih luas. Ia mendefinisikan Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril. Berdasarkan definisi tersebut, memperoleh unsur-unsur penting yang tercakup definisi Al-Quran, yaitu firman Allah SWT diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Yang ketiga, berbahasa Arab. Yang keempat, diterima secara mutawatir. Yang kelima, ditulis dalam sebuah mushaf. Yang keenam, membacanya bernilai ibadah. Yang ketujuh, sebagai bentuk peringatan, petunjuk, tuntunan, dan hukum yang digunakan umat manusia sebagai pedoman untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang B, ruang lingkup studi Al-Quran. Pada dasarnya ruang lingkup studi Al-Quran sangatlah luas dikarenakan pembahasan yang dijelaskan di dalamnya mencakup dari segi agama maupun tafsir. Ada yang mempunyai pendapat-pendapat lain tentang ruang lingkup studi Al-Quran. Yang pertama yaitu Hasbi As-Siddiqi. Dari semua pokok dalam Al-Quran pada dasarnya kembali menjadi beberapa kejelasan. Antara lain yang pertama, nuzul yang artinya membahas tempat waktu turunnya Al-Quran. Lalu sanad dilihat dari segi bentuk bacaan penghafal. Yang ketiga ada Al-Qiraah yang membahas tata cara membaca Al-Quran, yang di aspek pembahasan seperti berhubungan dalam Al-Quran, semisalnya kalimat tasbih atau penyerupaan, mu'rab, hamonim kata Al-Quran, dan ghorim. Mungkin itu dari saya yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ahmad Nasibus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasibus Salam. Saya dari IAIN Ponorogo, Tradisi BSA, mahasiswa semester 3. Nomor induk mahasiswa saya 208190002. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang studi Al-Quran dan perkembangannya bagian ruang lingkup studi Al-Quran yang dibicarakan oleh Hasbi As-Siddiqi tahun 1904 dan 1975 yang menjelaskan pokok dalam Al-Quran bagian E, lanjutan dari Mas Jibri. Bagian E yaitu tentang aspek pembahasan dari makna hukum bacaan. Jadi dalam Al-Quran itu juga ada menjurus tentang makna hukum bacaan, yaitu dari yang umum atau am yang berarti tetap dalam umum, terus bagian umum am yang mempunyai makna khusus, terus bagian umum juga lagi am yang berarti dikhususkan atau sunnah. Terus yang selanjutnya yaitu nas, yang lanjut yaitu lahir, selanjutnya itu global atau mujmal, yang selanjutnya yaitu mufassal atau yang terperinci, terus yang selanjutnya yaitu mantuk atau konteks pembicaraan, yang selanjutnya yaitu mafhum yang berarti dipahami dari konteks pembicaraan, yang selanjutnya itu mukam atau biasa disebut tidak adanya keraguan, jadi secara jelas, yang selanjutnya itu mutasyabih atau yang biasa dijelaskan dengan tafsirannya atau yang ditafsirkan karena adanya kesamarannya. Terus yang selanjutnya itu nasikh mansukh atau yang biasa disebut dengan ayat yang dihapus atau menghapus. Terus yang selanjutnya itu muqaddam atau biasa yang disebut didahulukan. Terus yang selanjutnya itu muakhar atau biasa disebut dengan dilahirkan atau melahirkan. Terus lanjut bagian D yaitu berkaitan dengan lafaz. Jadi aspek pembahasan dalam Al-Quran menurut Hasbi As-Siddiqi juga berkaitan dengan lafaz. Yang pertama yaitu fasal atau berpisah, yang kedua yaitu fasal atau bersambung, yang ketiga yaitu ijaz atau uraian singkat, yang keempat yaitu itnab atau uraian panjang, yang kelima yaitu musawah atau uraian seimbang, yang terakhir yaitu pendek atau biasa disebut dengan qasr. Jadi dalam studi Al-Quran menurut Hasbi As-Siddiqi yaitu membahas tentang riwayat Al-Quran, hukum bacaan, tempat dan waktu serta sebab turunnya Al-Quran. Terus yang selanjutnya yang kedua yaitu ilmu yang berkaitan dengan diroyah, biasa disebut dengan ilmu yang didapat dari penghayatan secara mendalam dan bermakna. Kita lanjut yang bagian C yaitu membahas tentang
sejarah studi Al-Quran. Jadi dalam sejarah studi Al-Quran, menurut pandangan saya itu bisa disebut dengan disiplin ilmu, karena melalui proses pertumbuhan dan perkembangan dari zaman Nabi hingga bisa dikatakan sekarang, karena sesuai kesempatan dan kebutuhan dalam membenahi Al-Quran, juga dari segi memahaminya. Nah, dalam segi sejarah dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu sebelum kodifikasi, yang kedua permulaan masa kodifikasi, yang ketiga yaitu pas masa kodifikasi. Kita di bab ketiga yaitu bagian penutup, kesimpulan ya. Dari kesimpulan materi kita di atas yaitu dari konteks studi Al-Quran atau biasa disebut juga sebagai ulumul Quran, kita diberi pelajaran untuk membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi asbabun nuzul dan tempat turunnya, juga dari golongan surat Makkiyah atau Madaniyah, pengumpulan dan penerbitan sejarah dari masa-masa, juga makna-makna surat yang ada dalam di Al-Quran secara aktual dan terpercaya. Terus untuk kesimpulan dari ruang lingkupnya, pembahasannya itu sangat luas, jadi jangan heran jika nanti dalam studi Al-Quran kita akan membahas secara luas-luasnya dan secara hampir seluruhnya. Terus lanjut untuk sejarah studi Al-Quran, kesimpulannya yaitu kita lihat bahwa studi Al-Quran tidak lain sekaligus sebagai ilmu yang terdiri dari berbagai macam, di mana Al-Zarqani mengklarifikasi bahwasanya studi Al-Quran di tiap tahap perjalanannya ada 3, yaitu sebelum kodifikasi, permulaan masa kodifikasi, dan masa kodifikasi tadi. Saran kita sebagai umat beragama pastinya memerlukan yang namanya panduan dan agama, serta agar terciptanya keselarasan dalam hidup secara harmonis. Dalam Islam kita dituntut juga untuk belajar lebih banyak tentang studi maupun ulumul Quran. Dan terdibuatnya makalah ini semoga dapat membuat teman-teman terinspirasi dan memperluas wawasan tentang Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila kurang ada lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, atau apabila nanti ada yang mungkin kurang paham bisa langsung kontak-kontak dengan saya. Bila itu cukup sekian dari saya dan kelompok saya, dari kelompok 1. Apabila kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.